Betapa beruntungnya kita yang diciptakan sebagai manusia. Sebab kita merupakan satu-satunya makhluk hidup di bumi yang berkesempatan untuk masuk surga. Tentunya pertimbangan ini akan didasarkan pada amal perbuatan selama di dunia. Akan tetapi, dalam ajaran Islam, ternyata bukan hanya manusia yang bisa masuk surga. Ada 10 hewan yang bahkan telah dijamin mendapatkan kenikmatan surga oleh Allah SWT. Adakah hewan peliharaanmu di dalamnya? Ini semua berkat pengorbanan dan imannya kepada Sang Pencipta. Hewan-hewan ini sangat spesial karena hanya merekalah makhluk hidup selain manusia yang bisa mendapatkan kenikmatan tiada tara tersebut. Ingin tahu hewan apa saja yang dimaksud? Yuk simak kisah mereka berikut ini. Yang pertama adalah ikan yang menelan Nabi Yunus. Dalam kisahnya, Nabi Yunus diutus untuk menyebarkan ajaran Allah SWT kepada sekelompok orang yang disebut sebagai kaum Ninawa. Karena Nabi Yunus merupakan pendatang, kaum tersebut tentu tidak mempercayainya. Nabi yang putus asa pun pergi dan mengembara hingga ikut naik kapal yang penuh muatan. Karena terjadi badai di tengah laut, mereka yang ada di dalam kapal berusaha membuang muatannya satu persatu, termasuk orang yang menaikinya. Dan saat diundi, nama Nabi Yunus keluar dan ia pun melompat ke dalam laut. Ia kemudian ditelan oleh seekor ikan besar dan bertahan di dalamnya selama 40 hari. Nabi Yunus terus berdoa dan memohon ampunan selama berada di perut ikan tersebut. Ia merasa bersalah karena meninggalkan kaumnya begitu saja. Setelah Nabi Yunus berhasil keluar, beliau kembali ke kaumnya. Nabi terkejut saat melihat orang-orang Ninawa telah beriman kepada Allah SWT. Ternyata setelah sang Nabi pergi, terjadi badai besar. Kaum Ninawa pun sadar bahwa apa yang dikatakan Nabi Yunus tentang kuasa Allah SWT benar. Dari situlah mereka mulai bertobat. Ikan besar dalam kisah ini ternyata merupakan perantara yang diutus Allah SWT. Ia berhasil menyelamatkan sang nabi dari badai di lautan dan mengembalikannya kepada kaum Ninawa. Itulah kenapa ia diberi jaminan masuk surga. Hewan kedua yang dijamin masuk surga adalah kambing yang menggantikan Nabi Ismail. Hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah seekor kambing. Kisah ini dimulai ketika Nabi Ibrahim mendapatkan perintah untuk menyembelih anaknya sendiri oleh Allah SWT, yakni Ismail. Ini merupakan keputusan yang begitu berat untuk sang ayah mengingat ia berhasil mendapatkan buah hatinya dalam waktu yang cukup lama dan usaha yang besar. Namun karena ini adalah perintah Sang Pencipta, Nabi Ibrahim menurutinya dengan ikhlas. Saat penyembelihan akan dilangsungkan, Allah SWT mengganti Ismail dengan seekor kambing yang besar. Peristiwa inilah yang menjadi awal dari perayaan Idul Adha. Kambing yang disembelih oleh Nabi Ibrahim pun diberikan jaminan surga. Yang ketiga adalah unta betina yang dihidupkan oleh Nabi Saleh. Proses menyebarkan ajaran Allah SWT tidak pernah mudah. Salah satu utusan yang menghadapi kesulitan adalah Nabi Saleh. Beliau diperintahkan untuk menyadarkan kaum Samud yang ingkar dan menyembah berhala atau patung. Sayangnya, niat tersebut tidak disambut baik oleh mereka. Nabi Saleh dianggap sebagai orang gila saat menjelaskan tentang kekuasaan Allah SWT. Bukan hanya itu, mereka juga memintanya mengeluarkan seekor unta betina dari batu untuk menunjukkan bahwa Nabi Saleh benar-benar seorang utusan. Allah SWT memberi mukjizat kepada Nabi Saleh dan beliau pun berhasil mengeluarkan seekor unta betina yang sedang hamil dari sebongkah batu. Akan tetapi, kaum Samud ingkar dan tetap tak mau menyembah Allah SWT. Mereka bahkan membunuh unta dan anak yang ada di kandungannya itu. Dari kejadian ini, kaum Samud kemudian diberi azab berupa hujan batu, sementara sang unta betina mendapatkan jaminan surga. Yang keempat adalah anjing Ashabul Kahfi.
Pernahkah kamu mendengar kisah sekelompok pemuda yang tertidur di dalam gua dan bangun setelah berabad-abad kemudian? Mereka adalah Ashabul Kahfi. Menurut kisah, mereka adalah 7 orang pemuda yang menolak perintah raja setempat untuk menyembah hal lain selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karenanya, sang raja mengejar mereka untuk disiksa dan dibunuh. Ashabul Kahfi beserta seekor anjingnya pun lari dan menetap di dalam gua. Mereka terus berdoa dan memohon keselamatan. Atas kuasa Allah SWT, sekelompok pemuda dan anjingnya ini dibuat tertidur selama 300 tahun untuk melewati masa kepemimpinan raja yang ingkar tersebut. Setelah bangun dari tidurnya, Ashabul Kahfi berhasil lolos dari kejaran raja dan hidup di masa yang jauh lebih baik. Dan di dalam Al-Quran, ke-7 pemuda dan seekor anjing yang mendampingi mereka itu diberikan jaminan surga. Hewan yang kelima adalah semut yang membantu Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman merupakan sosok utusan yang terkenal kaya raya, bijaksana, serta mampu berbicara dengan hewan. Suatu hari, ia dan pasukannya sedang berpergian ke sebuah daerah bernama Taif. Mereka melewati sebuah lembah yang ternyata dipenuhi oleh sarang semut. Raja semut pun memerintahkan kawanannya untuk segera masuk ke dalam sarang agar tidak terinjak secara tak sengaja. Nabi Sulaiman mendengar perkataan semut dan meminta pasukannya untuk berhenti selagi hewan tersebut masuk ke sarang. Setelah itu, beliau mengajak sang raja semut berbicara. Ternyata, raja semut tidak takut kawanannya terinjak. Ia takut semut-semut takjub melihat kemegahan pasukan Sulaiman dan melupakan kekuasaan Allah SWT. Hewan selanjutnya adalah burung hudhud dalam kisah Nabi Sulaiman. Masih bersinggungan dengan Nabi Sulaiman, hewan berikutnya yang mendapatkan jaminan surga adalah burung hudhud. Kisahnya berkaitan dengan upaya sang Nabi untuk membuat seorang ratu beriman kepada Allah SWT. Nabi Sulaiman suatu hari mendengar tentang sebuah kerajaan besar dari negeri lain yang dipimpin oleh seorang ratu Balqis. Sayangnya, semua orang di sana menyembah matahari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman pun mengirimkan burung hudhud untuk mengundang sang ratu datang ke istananya. Ratu Balqis pun menerima undangan tersebut dan dari sanalah Nabi Sulaiman mulai mengenalkan ajaran Allah SWT kepadanya. Sang ratu pun memutuskan untuk beriman, begitu pula rakyatnya. Dari kejadian ini, burung hudhud yang menjadi perantara diberi jaminan surga. Hewan ketujuh adalah keledai Nabi Uzair. Nama Nabi Uzair mungkin tidak sering didengar, namun ia adalah utusan Allah SWT yang diceritakan hidup pada zaman Nabi Isa. Saat sedang bepergian dengan keledainya, sang nabi berhenti di sebuah daerah yang hancur karena perang. Di sana beliau juga melihat tulang belulang manusia yang hancur bersama dengan pemukimannya. Nabi Uzair pun bertanya-tanya dalam hati, bagaimana cara Allah menghidupkan tubuh-tubuh hancur ini nanti di hari pembalasan? Mendengar hal ini, Allah SWT pun ingin menjawab pertanyaan Nabi Uzair. Beliau tertidur di bawah pohon di desa tersebut. Tanpa terasa, ternyata beliau tidur dalam selama 100 tahun. Tubuhnya telah hancur melebur dengan tanah. Begitu pula dengan keledai yang dibawanya. Nabi Uzair kemudian terbangun dengan tubuhnya yang telah utuh kembali. Di saat itulah ia menyaksikan bagaimana kuasa Allah SWT membangkitkan keledai miliknya dari tulang belulang hingga utuh dan hidup kembali. Hewan ke-8 adalah sapi betina dalam kisah Nabi Musa. Kisah berikutnya berawal pada zaman Bani Israel. Hiduplah seorang laki-laki kaya dan ternama yang tidak memiliki keturunan. Suatu hari ia tiba-tiba dibunuh oleh orang tak dikenal. Masyarakat setempat pun terkejut dan ingin menemukan siapa pembunuhnya. Mereka pun datang kepada Nabi Musa untuk meminta petunjuk. Sang Nabi memohon bantuan Allah SWT dan mendapatkan perintah untuk menyembelih sapi betina dengan ciri-ciri tertentu.
Sapi tersebut tidak boleh terlalu tua dan muda, memiliki kulit yang bersih, dan tak pernah membajak sawah. Sejumlah sapi telah disembelih dan tidak ada hasil apapun. Sampai akhirnya ditemukanlah sapi dengan karakteristik yang sesuai. Ia dipelihara oleh anak yatim. Almarhum ayahnya merupakan orang yang beriman kepada Allah SWT. Dan setelah sapi itu disembelih, Nabi Musa memukulkan dagingnya kepada jasad laki-laki yang dibunuh tersebut. Jenazah itu kemudian benar-benar bangkit dari kematiannya. Nabi Musa bertanya, "Siapa yang membunuhmu?" Jenazah itu pun mengatakan bahwa pembunuhnya adalah kerabatnya sendiri. Dan sapi yang disembelih itu pun mendapatkan surga karena ia berhasil menunjukkan mukjizat dari Allah SWT kepada kaum Bani Israel melalui Nabi Musa. Hewan kesembilan yang dijamin masuk surga adalah anak sapi yang dihidangkan oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim merupakan utusan Allah SWT yang sulit mendapatkan keturunan. Berbagai cara dan ikhtiar telah dilakukan, namun Allah SWT belum mengabulkan keinginannya dan sang istri yaitu Siti Sarah. Sampai akhirnya suatu hari, mereka kedatangan 3 orang tamu tak dikenal yang merupakan musafir atau pengembara. Walaupun orang asing, Nabi Ibrahim tetap memuliakan mereka dengan menghidangkan daging anak sapi panggang. Akan tetapi, ketiga tamu itu tidak menyentuh makanannya. Mereka datang hanya untuk memberi kabar bahwa Nabi Ibrahim dan Siti Sarah akan segera mendapatkan anak, yaitu Ishak. Ternyata musafir tersebut adalah jelmaan malaikat yang diutus oleh Allah SWT. Anak sapi yang telah disembelih dan dihidangkan kepada para malaikat itu pun mendapatkan ganjaran surga. Melaluinya, Nabi Ibrahim membuktikan bahwa dirinya merupakan orang yang tabah dan memuliakan tamunya. Hewan ke-10 adalah burak. Hewan terakhir yang mendapatkan jaminan surga dalam Al-Quran adalah burak. Ia merupakan hewan yang ditunggangi Nabi Muhammad SAW dalam perjalanannya dari Masjid Al-Haram di Mekah hingga ke Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Menurut hadis, hewan ini berbulu putih dengan tinggi melebihi keledai dan bisa bergerak secepat kilat. Ia dibawa oleh Jibril kepada Nabi Muhammad SAW untuk melakukan perjalanan yang kini diperingati sebagai Isra Mi'raj. Dalam peristiwa ini, Rasulullah juga menempuh perjalanan hingga ke langit ke-7 untuk menerima perintah salat. Gimana nih viewers? Masya Allah kan? Hewan-hewan tersebut dijamin masuk surga. Dan semoga kita juga salah satu penghuni surga. Amin. Dan itulah 10 hewan yang dijamin untuk masuk surga dalam Al-Quran. Kisah-kisah nyata ini bisa digunakan sebagai pengingat akan sejarah Islam yang luas dan syarat akan pesan yang dalam bagi umatnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini ya. Nantikan video-video kita selanjutnya yang semoga mengedukasi dan menginformasi. Sampai jumpa.